Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di perkuliahan histopatologi. Untuk pertemuan yang ketiga, itu kita laksanakan secara asinkron menggunakan video YouTube. Oleh karena itu, izinkan saya langsung menjelaskan mengenai materi pada hari ini yang berupa inflamasi. Ini merupakan salah satu kajian dari histopatologi dan memang sering banyak ditemukan terutama pada jaringan-jaringan yang kemudian dia mengalami kerusakan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa terjadi kerusakan pada suatu jaringan dan memang paling banyak ditemukan di beberapa naskah jurnal dan beberapa riset yang notabene penelitian secara praklinik. Nah, ini menjadi informasi penting bagi teman-teman semua yang ingin mengkaji penelitian mengenai histopatologi dan lain sebagainya. Baik, mengenai inflamasi sendiri, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inflamasi? Mungkin orang-orang atau teman-teman semua sering menyebutnya adalah radang. Nah, istilah radang sendiri sebenarnya adalah nama lain dari proses inflamasi, tetapi terlebih khusus kita menyebutkannya inflamasi itu adalah suatu respon yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Jadi kalau kita lihat suatu respon jaringan bervaskular, berarti ada suatu respon secara fisiologi jaringan-jaringan yang dia bervaskular. Istilah bervaskular di sini berarti dia dialirkan atau diedarkan melalui kapiler darah. Jadi jaringan tersebut itu ada aliran darahnya. Nah, respon jaringan bervaskular ini terhadap suatu infeksi dan kerusakan jaringan. Berarti ada dua sebab. Apakah jaringan tersebut itu dari keadaan normal kemudian terjadi infeksi atau dari keadaan normal kemudian terjadi suatu kerusakan atau luka. Dengan kemudian jaringan tersebut, jaringan bervaskular tersebut itu mendatangkan suatu sel dan molekul-molekul pertahanan tubuh dari peredaran darah gitu ya ke lokasi yang diperlukan atau di lokasi target di mana terjadi kerusakan tersebut yang kemudian ditujukan untuk mengeliminasi atau menghilangkan penyebab-penyebab yang mengganggu. Jadi penyebab-penyebab yang menyebabkan infeksi tadi itu kemudian dieliminasi. Inflamasi pada dasarnya terkesan sebagai reaksi yang sangat berbahaya. Mungkin kalau misalnya, oh ini kalau misalnya dalam bidang kesehatan atau dunia kedokteran dan lain sebagainya, inflamasi ini menjadi indikator suatu penyakit, sebuah reaksi yang berbahaya. Kenapa? Karena ini merupakan suatu respon perlindungan yang penting untuk kelangsungan hidup. Jadi ini sebagai respon pertahanan tubuh kita. Nah, fungsinya sekali lagi dia membuang atau menghilangkan dan eliminasi penyebab dari kerusakan sel. Nah, ada beberapa mediator-mediator yang berperan terhadap reaksi inflamasi ini. Ada sel leukosit, sel fagositik, kemudian antibodi dan beberapa protein komplement. Nanti kita akan pelajari mediator-mediator yang berperan terhadap reaksi inflamasi. Nah, tanpa inflamasi, maka kemudian infeksi yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan terpantau. Luka tidak akan sembuh dan jaringan akan rusak permanen. Sehingga memang inflamasi ini sangat-sangat diperlukan reaksinya, terutama pada suatu infeksi tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman semua, yang pertama, tadi ada sebuah stimulus. Gambar ini dicontohkan adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroba. Nah, kemudian selain itu ada sel-sel yang mengalami kerusakan atau dalam hal ini sel tersebut mengalami nekrosis. Maka bagaimana inflamasi itu bekerja ada suatu produksi oleh mediator-mediator. Nah, di sini salah satu contohnya adalah makrofag, sel dendritik, kemudian sel mast, di mana memang sel-sel tersebut itu berperan ya terutama terhadap reaksi inflamasi dengan cara dia menghasilkan suatu mediator-mediator seperti sitokin. Nah, kemudian disitulah
sinyal-sinyal tersebut itu kemudian merekrutmen atau memanggil sel-sel yang lain, terutama dalam hal ini adalah bagaimana cara sitokin itu berinteraksi dan memanggil yang namanya leukosit. Nah, di sini ada 2 sel jenis leukosit. Yang pertama adalah neutrofil, kemudian kedua adalah monosit, di mana kedua sel tersebut itu kemudian mengalami dilatasi. Dilatasi adalah proses keluar dari kapiler darah. Nah, kemudian di sisi lain itu ada yang namanya edema. Edema itu adalah peningkatan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah itu kemudian sel-sel ini aktif gitu ya, melakukan eliminasi atau menghilangkan mikroba-mikroba yang kemudian dapat menyebabkan nekrosis tadi. Setelah itu barulah fase terakhir dari inflamasi, yaitu adalah fase penyembuhan, di mana kita melihat peran dari sel-sel fibroblast dalam jaringan ikat yang kemudian ada interaksi intraselular matriks dan interaksi dari protein yang kemudian menyebabkan penyembuhan pada daerah luka tersebut. Ini yang kita maksud sebagai proses dalam inflamasi seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, kemudian saya akan lanjut. Nah, ada beberapa fakta dari proses inflamasi. Yang pertama adalah reaksi inflamasi yang berlebihan itu menjadi dasar terjadi suatu penyakit kronis yang umum seperti artritis reumatoid, aterosklerosis, fibrosis pada paru-paru, dan hipersensitivitas. Contoh dari hipersensitivitas itu adalah gigitan serangga, kita konsumsi obat-obatan, dan racun. Kemudian faktanya bahwa inflamasi ini dari inflamasi yang berlebihan tadi itu dapat berkontribusi pada beberapa jenis penyakit yang dianggap sebagai primer metabolik, kemudian degeneratif gitu ya, penyakit-penyakit menaun, penyakit-penyakit orang sepuh gitu. Kemudian ada beberapa autokelainan genetik seperti DM tipe 2, Alzheimer, dan kanker. Nah, jadi memang ini sebuah respon yang sangat-sangat umum, baik ditemukan pada suatu penyakit yang kronis ataupun penyakit-penyakit bawaan. Namun, kalau kita lihat, ada juga reaksi inflamasi yang tidak sempurna selain dari inflamasi yang berlebihan tadi, itu kemudian ada beberapa yang bertanggung jawab terhadap beberapa penyakit seperti istilahnya mungkin mekanisme inflamasi yang ringan, mekanisme inflamasi yang ringan yang tidak sempurna itu menyebabkan tubuh kita itu agak sedikit rentan terhadap suatu infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya adalah sel-sel atau mediator inflamasi tadi itu kan leukosit. Nah, kalau misalnya tubuh kita itu diberikan suatu terapi kanker yang kemudian menyebabkan turunnya jumlah leukosit, maka proses inflamasi pun juga menjadi tidak maksimal. Nah, itu menyebabkan tubuh kita itu rentan terhadap infeksi-infeksi yang terdapat di dalam tubuh kita yang menyerang tubuh kita. Maksud saya seperti itu. Nah, maka ada inflamasi yang sangat berlebihan, bahkan dan ada juga inflamasi yang tidak sempurna. Ini kemudian dapat menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya model-model yang berlebihan tadi, itu diperlukan suatu obat antiinflamasi yang idealnya mengontrol dampak berbahaya. Karena kalau ini over, maka ini akan berefek ke dalam tubuh kita. Nah, yang mengontrol dampak berbahaya terhadap inflamasi itu kita sebut sebagai antiinflamasi. Nah, ini kajian antiinflamasi ini banyak sekali ditemukan. Kakak-kakak tingkat kalian banyak sekali yang penelitian mengenai kajian antiinflamasi menggunakan beberapa senyawa herbal. Nah, di sini saya berikan contoh seperti dexamethasone atau ibuprofen. Ini merupakan antiinflamasi, obat-obatan antiinflamasi yang sudah dikonsumsi. Nah, kemudian kita akan pelajari inflamasi, bahwa inflamasi itu terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah akut, kemudian yang kedua adalah kronis. Di mana tipe akut ini merupakan respon yang sangat cepat terhadap infeksi. Kalau kronis itu yang berlanjut dan biasanya reaksinya adalah jangka panjang.
Jadi kalau akut itu menit dan jam, tetapi kalau kronik itu harian gitu ya. Nah, beberapa sen yang berperan itu berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, kalau di sini yang akut itu lebih banyak didominasi oleh neutrofil, sedangkan kalau yang kronis itu ada limfosit, monosit, dan makrofag. Inflamasi itu dicetuskan oleh perantara kimiawi. Jadi, kalau tidak ada perantara kimiawi yang ada di sini, itu tidak akan terbentuk reaksi inflamasinya yang diproduksi di dalam tubuh kita sendiri sebagai suatu respon kerusakan. Nah, contohnya itu adalah sitokin yang dideteksi oleh makrofag, sel dendritik, sel mast, dan lain sebagainya. Walaupun sebagai bentuk protektif, beberapa situasi reaksi ini menyebabkan suatu penyakit dan kerusakan yang parah dihasilkan menjadi suatu ciri-ciri utama sebuah penyakit. Walaupun dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi balik lagi kalau ini terlalu over, maka kita perlu yang namanya mediator antiinflamasi, yaitu adalah obat-obatan tadi. Inflamasi berlangsung jika zat pengganggunya itu hilang atau agen penginfeksinya itu hilang, mediatornya hilang, kemudian di sisi lain zat pengganggu yang hilang ini menyebabkan mediatornya, dalam hal ini adalah sel-sel yang berperan terhadap reaksi inflamasi itu kemudian menghilang. Maka di sisi lain usia leukosit pun juga relatif pendek dan ini juga dipengaruhi, waktu dari inflamasi itu dipengaruhi dari obat-obatan. Setelah inflamasi selesai, kemudian dimulailah proses yang terakhir dari reaksi inflamasi yang kita sebut sebagai regenerasi atau proses penyembuhan. Nah, beberapa penyebab dari reaksi inflamasi yang pertama adalah infeksi. Nah, infeksi di sini bisa dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian ada nekrosis jaringan. Contohnya reaksi dari iskemi, kemudian trauma dan jejas fisik, misalnya adalah luka bakar atau reaksi dari senyawa-senyawa kimia H2, H2O2 atau misalnya HCl, H2SO4 dan lain sebagainya. Nah, itu juga dapat menyebabkan reaksi inflamasi. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu adalah benda asing, contohnya adalah serpihan, kotoran, benang, jahitan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah reaksi imun atau dalam hal ini adalah hipersensitivitas, itu dapat menyebabkan reaksi inflamasi. Nah, kalau kita lihat bahwa reaksi inflamasi itu kita ingat ada beberapa tahapan. Nah, ini disingkat tahapannya adalah 5P. Yang pertama adalah pengenalan agen perusak. Nah, di sini kalau kita lihat ada pengenalan agen perusak, kemudian perekrutan leukosit, kemudian yang kedua adalah penyingkiran zat, kemudian yang keempat adalah pengaturan dari kontrol respon, dan yang terakhir itu adalah proses pemulihan. Nah, kalau kita lihat di sini pengenalan agen perusak. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada sel-sel makrofag yang kemudian dia akan mengenal kalau kalau di sini ini adalah kulit, kemudian terjadi luka. Nah, di sini disebabkan oleh benda tajam, di mana benda tajam tersebut ternyata memiliki atau mengandung beberapa mikroba agen penginfeksi. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah pengenalan dari mikroba tersebut yang dapat menyebabkan injury atau kerusakan. Nah, makrofag ini kemudian dia akan melakukan yang namanya fagositosis. Kemudian setelah itu dia saat dia melakukan fagositosis itu dia memberikan suatu sinyal, yaitu adalah sitokin dan kemotaksin, di mana sinyal-sinyal tersebut itu kemudian mengaktifasi sel mast untuk mengeluarkan histamin. Nah, di sini juga sel mast itu juga mengeluarkan histamin. Nah, histamin dan sitokin itu kemudian membuat proses dilatasi pada pembuluh darah, di mana proses dilatasi itu membuat sel-sel neutrofil, nah di sini adalah neutrofil dan monosit itu kemudian dapat keluar dari kan kita tahu ya struktur dari ini bukan epitel tetapi sel endotel. Nah, endotel itu kan tersusun rapat. Nah, dilatasi itu membuat sebuah celah di mana neutrofil ini kemudian dapat keluar.
Nah, saat dia keluar, dia akan membantu makrofag untuk melakukan proses fagositosis, jadi untuk memakan bakteri tersebut. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian, nah dia keluar dengan cara diapedesis. Nah, setelah keluar, kemudian dia memakan bakteri tersebut. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara pengenalan mikroba dan sel-sel yang rusak? Yang pertama atau langkah pertama dalam respon inflamasi adalah pengenalan mikrob dan sel nekrotik oleh reseptor seluler dan protein yang bersirkulasi. Nah, ini beberapa jenis dari reseptor yang kemudian menjadi sebuah respon dari inflamasi. Yang pertama adalah reseptor seluler terhadap mikroba. Kemudian yang kedua adalah sensor dari kerusakan sel. Kemudian yang ketiga adalah protein yang kemudian dia bisa bersirkulasi di dalam darah. Nah, reseptor sendiri ini contohnya adalah ekspresi reseptor fagosit dan sel dendritik gitu ya. Kalau kita tahu sel dendritik itu ada di jaringan ikat. Nah, ini kita sebut reseptornya adalah TLRS atau like receptors. Nah, ini berfungsi dalam menangkap mikroba yang berupa molekul-molekul unik yang tidak dimiliki oleh manusia, atau kita sebut sebagai patogen associated molecular patterns atau PAMS. Nah, molekul-molekul ini ditemukan pada mikroba gitu ya. Ini menjadi suatu deteksi yang kemudian ditangkap oleh reseptor TLRS. Selain itu ada sensor kerusakan sel. Jadi semua sel itu memiliki reseptor sitotoksik gitu untuk mengenali molekul-molekul bebas atau Damage Associated Molecular Patterns atau DAMPs. Nah, ini molekul yang beda dengan PAMS. Kalau PAMS ini yang tidak dimiliki oleh manusia, tetapi kalau DAMPs ini adalah molekul-molekul bebas terkait dengan sensor kerusakan, terutama sel-sel yang kemudian dia akan mengalami kerusakan. Jadi ini beda dengan reaksi inflamasi. Berbeda dengan reaksi infeksi. Nah, molekul DAMPs itu kemudian dia akan mengaktifasi inflason dan menginduksi sitokin interleukin 1 atau IL-1 yang bereaksi terhadap proses inflamasi. Selain itu, ada protein-protein yang bersirkulasi. Beberapa protein plasma dapat mengenali mikrob dan menghancurkan mikrob yang kita sebut protein-protein bersirkulasi ini adalah protein komplement. Dan protein komplement itu ada di kapiler atau ada di dalam darah. Nah, tadi kan ada inflamasi akut, kemudian ada inflamasi kronis. Kita akan mencoba belajar untuk inflamasi akut terlebih dahulu. Nah, reaksi vaskular pada inflamasi akut itu dipicu oleh mediator inflamasi seperti histamin. Nah, histamin ini Oke, baik. Nah, di sini gambarnya bagaimana kemudian ada retraksi dari endotel sel, gitu ya, adanya protein-protein, mohon maaf, adanya histamin, ada molekul-molekul histamin ini kemudian membuat endotel ini mengalami dilatasi, yang menyebabkan sel ini dapat keluar dari kapiler darah. Nah, peningkatan permeabilitas pembuluh darah itu diinduksi oleh histamin, kemudian diinduksi juga oleh kinin, dan mediator lain yang menghasilkan celah antar sel endotel. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah itu memungkinkan protein plasma dan leukosit dan mediator dari pertahanan tubuh untuk masuk ke dalam lokasi infeksi. Nah, kemampuan permeabilitas ini dimiliki oleh sel endotel. Pembuluh limfa dan getah bening itu kemudian juga terlibat dalam reaksi inflamasi dengan cara menyaring dan mengawasi cairan ekstravaskular. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya bagaimana dia mengalami dilatasi, kemudian sel-sel ini dapat keluar. Kalau di sini posisinya itu tidak ada histamin gitu ya, hanya protein plasma saja dalam keadaan normal, maka endotel ini akan tertutup rapat sehingga leukosit tidak dapat keluar. Tetapi kalau di sini terjadi injury atau sakit gitu ya, atau kerusakan pada sel endotel itu sendiri,
Nah, contohnya adalah disebabkan oleh luka bakar atau misalnya senyawa-senyawa mikrobial, senyawa-senyawa racun dari mikrobia, maka kemudian endotel itu akan mengalami kerusakan dan sel-sel dari leukosit pun juga tidak dapat keluar, namun cairan-cairan yang ada di luar dan protein-proteinnya itu dapat keluar dari kapiler darah. Nah, ini adalah prinsip dari kerja histamin dalam mengatur dilatasi dari sel endotel. Nah, bagaimana reaksi awal dari proses inflamasi, terutama pada proses inflamasi akut? Bagaimana cara dalam hal ini adalah leukosit itu dapat keluar dari kapiler darah? Yang pertama, ada mekanisme yang kita sebut sebagai proses diapedesis. Proses diapedesis itu adalah bagaimana cara leukosit itu dapat keluar dari kapiler darah. Nah, perekrutan leukosit ke lokasi atau keluarnya menuju zona terjadi proses inflamasi tersebut, itu kita sebut sebagai diapedesis. Caranya adalah leukosit akan direkrut atau dikeluarkan dari darah ke jaringan ekstravaskular tempat patogen infeksi tadi berada. Kemudian leukosit ini akan melakukan migrasi dan aktivasi untuk melakukan proses fungsinya. Caranya adalah yang pertama, bagaimana cara yang pertama tadi adalah pengenalan dari mikroba. Jadi kalau mikrobanya itu tidak dikenali terlebih dahulu, maka tidak akan terjadi proses diapedesis. Jadi pengenalan itu dimulai dari makrofag yang memulai terlebih dahulu kerjanya. Nah, makrofag itu tidak ada di dalam kapiler darah, tetapi dia sudah berada di dalam jaringan intravaskular. Makrofag mengenali pertama kali sebelum leukosit bekerja. Nah, makrofag itu kemudian dia akan mengeluarkan dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal kimia. Salah satunya adalah sitokin. Contohnya di sini adalah TNF dan interleukin 1. Nah, kemudian sinyal-sinyal tersebut itu akan mengaktifasi tahapan-tahapan bagaimana awal proses dari diapedesis itu. Yang pertama adalah proses menggelinding pada endotel yang dimediasi oleh selektin. Ini adalah selektin gitu ya, yang berada di dalam endotel. Ini merupakan sinyal gitu kan. Ini merupakan apa namanya reseptor gitu ya, reseptor selektin yang kemudian berada di dalam permukaan dari sel endotel. Nah, leukosit, sinyal dari sitokin ini membuat leukosit ini menggelinding gitu ya. Nah, kemudian ditangkap oleh selektin yang ada di sini. Nah, proses menggelinding itu kemudian ada sebuah perlekatan antara leukosit gitu ya dengan selektin dengan cara di sini dimediasi oleh yang namanya integrin. Ini adalah integrin yang kemudian dia dapat berlekat atau kemudian leukosit itu berada di pinggir dari pembuluh darah atau kapiler darah. Saat kemudian dia menggelinding dan melekat karena adanya pengaruh dari integrin, ini menyebabkan dia berada di pinggir gitu ya. Selanjutnya yaitu ini adalah integrin dengan low affinity, kemudian lama kelamaan jika dia high gitu ya dengan affinity yang cukup besar, maka dia sudah mulai berada di bagian pinggir dari sel endotel. Nah, di sini kemudian kalau sudah, maka akan ada sebuah migrasi di bagian celah dari endotel. Nah, di sini ada sebuah celah. Celah tadi disebabkan oleh sinyal-sinyal kimia, salah satunya adalah histamin. Nah, gitu, beragam sitokin itu mendukung sebuah ekspresi ligan selektin. Kalau kita lihat ligan dari selektin di sini, dan integrin pada endotel kemudian meningkatkan daya tarik integrin dengan ligan dan mendukung migrasi leukosit. Nah, PCAM, nah di sini ada molekul adhesi. PCAM ini molekul adhesi agar leukosit dapat menyeberangi endotel. Nah, di sini ada PCAM yang kemudian menyebabkan selain leukosit ini berada di pinggir, ini kemudian dia dapat keluar dari celah yang ada di sini. Ini peran dari PCAM. Nah, kemokin itu kemudian berfungsi untuk mengaktifkan kerja dari integrin. Nah, kemokin-kemokin yang ada di sini, nah ini dihasilkan oleh makrofag. Kalau kita lihat,
Makrofag selain dia menghasilkan sitokin yang berfungsi untuk memicu leukosit tadi, dia juga menghasilkan kemokin di mana kemokin ini mengaktifkan kerja dari integrin. Nah, kemudian sitokin-sitokin ini diproduksi oleh makrofag dan kalau misalnya makrofagnya jumlahnya cukup banyak, maka dia juga akan mendatangkan banyak sekali sel-sel leukosit yang berfungsi untuk membantu makrofag tadi. Nah, hasil akhirnya apa? Dengan bantuan dari makrofag yang menghasilkan sitokin dan makrofag menghasilkan kemokin yang berfungsi mengaktifasi dari integrin, dan sitokin ini membantu sel lektin dalam proses penggelindingan sampai di mana leukosit itu ditangkap oleh PICAM yang kemudian dapat keluar dari kapiler darah menuju ke jaringan vaskular. Itu kemudian neutrofil atau leukosit yang ada di sini itu kemudian membantu makrofag untuk memakan mikroba tersebut. Nah, ini awal dari proses reaksi inflamasi. Nah, di sini saya berikan contoh bagaimana leukosit itu kemudian berada di bagian tepi. Ini adalah kapiler darah. Nah, ini adalah darah gitu ya. Leukositnya berada di dalam tepi. Ini berarti awal dari proses ingin melakukan dilatasi atau diapedesis gitu ya. Nah, di sini ada leukosit yang mau melakukan adesi molekul, berarti di sini reaksi PICAM-nya sudah mulai bekerja dan dia mau keluar dari kapiler darah. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana si leukosit ini dia bisa keluar dari kapiler darah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh sel-sel tersebut? Nah, yang dilakukan adalah kemudian dia akan mengalami dia melakukan deeliminasi, menghilangkan bahan-bahan atau produk-produk yang dihasilkan oleh mikroba agen penginfeksi. Nah, pada inflamasi akut itu neutrofil mendominasi infiltrasi inflamasi awal. Jadi reaksi awal itu didominasi oleh neutrofil karena neutrofil tadi merupakan leukosit yang dipanggil dari makrofag yang kemudian selanjutnya akan diganti oleh monosit dan makrofag. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang awal atau early gitu ya, sel-sel neutrofil, teman-teman kan sudah tahu ciri-ciri dari neutrofil. Neutrofil itu kan berarti dia memiliki inti sel yang banyak gitu ya, lobus dari inti sel yang banyak. Nah, kalau kita lihat ini adalah sel-sel neutrofil, di mana awal terjadi reaksi inflamasi itu jumlahnya cukup banyak. Tetapi setelah beberapa waktu, maka sel-sel mononuklear atau sel yang tidak memiliki lobus banyak seperti monosit dan makrofag itu ditemukan lebih banyak dibandingkan neutrofil. Nah, di sini kalau kita lihat aktivitinya, nah awal pertama kali inflamasi akut terjadi, maka yang terjadi adalah edema. Tadi ya, meningkatnya cairan di dalam tubuh, setelah itu baru neutrofil. Neutrofil itu meningkat kurvanya, baru dilanjutkan monosit dan makrofag untuk memakan sisa-sisa dari mikroba tadi. Baik. Nah, bagaimana cara dari aktivasi neutrofil tersebut terhadap zat-zat pengganggu yang dihasilkan oleh agen penginfeksi? Leukosit dapat mengeliminasi mikroba dan sel-sel yang mati atau sel-sel yang mengalami nekrosis, kematian, apoptosis, dan seterusnya melalui jalur fagositosis yang diikuti dengan destruksi oleh fagolisosom. Caranya adalah destruksi ini disebabkan oleh radikal bebas yang dihasilkan oleh granula enzim yang ada di dalam sel tersebut. Nah, contoh radikal bebas itu adalah reaktif oksigen spesies dan NO. Kalau kita lihat, mekanisme ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahapan pengenalan dan perlekatan partikel yang kemudian dapat ditelan. Nah, pengenalan ini harus dilakukan oleh reseptor. Berarti reseptor yang dapat menangkap dapat menangkap mikrob tersebut kita sebut sebagai fagositik reseptor. Ini ditangkap kemudian terjadi proses perlekatan dan pengenalan. Setelah itu, kemudian dilakukan proses penelaanan dengan membentuk suatu vakuola fagositosit. Nah, ini kemudian membentuk suatu vakuola fagositosit,
kemudian ditelanlah mikroba tersebut yang merupakan agen penginfeksi. Nah, setelah ditelan, maka kemudian lisosom yang di dalamnya itu enzim itu kemudian akan fusi dengan fagosit ya. Di sini dia fusi, maka lisosom dengan fagosom itu kemudian dia mengalami fusi dan berubah menjadi fagolisosom, di mana enzim-enzim ini dapat bertemu dengan mikrob tersebut, kemudian terjadi suatu degradasi materi. Nah, degradasi materinya itu kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita lihat enzim-enzim yang berfungsi sebagai radikal bebas itu kemudian dapat ini adalah salah satu contoh enzimnya. Contohnya ROS dan NO itu kemudian enzim radikal bebas ini berperan dalam menghancurkan atau mendegradasi dari materi mikroba-mikroba tersebut. Nah, kemudian mikroba tersebut mengalami kerusakan. Nah, kemudian kalau kita lihat terjadi suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengeliminasi mikrob dan sel-sel mati juga mampu merusak suatu jaringan yang normal. Ada suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengeliminasi, kemudian merusak dari jaringan-jaringan normal tersebut. Nah, semua ini kita sebut sebagai mediator antiinflamasi dan kemudian dapat menghentikan reaksi inflamasi akut ketika tidak diperlukan lagi. Jadi ROS, kemudian NO, dan lain sebagainya itu akan berhenti jika mediator-mediator inflamasi itu sudah stop. Gitu ya. Nah, ini sehingga memang ini tidak akan bekerja secara over dan tidak akan memakan sel-sel yang dia sebenarnya bukan benda asing. Mediator inflamasi itu merupakan zat-zat yang memulai dan meregulasi reaksi inflamasi. Mediator dapat diproduksi secara lokal oleh sel-sel lokasi inflamasi atau dapat berasal dari prekursor atau pencetus gitu ya. Prekursor yang tidak aktif dalam awal sirkulasi yang juga kemudian dia akan teraktivasi di lokasi inflamasi. Mediator aktif hanya akan diproduksi sebagai suatu respon terhadap bermacam molekul yang menstimulasi inflamasi. Sebagian besar mediator usianya sangat pendek dan menstimulasi pelepasan mediator-mediator yang lain. Jadi dia pesan berantai. Nah, ini adalah contoh mediator-mediator yang berperan terhadap reaksi inflamasi. Tadi saya kasih contoh di awal, salah satu contohnya adalah histamin, yang kemudian dia akan dia akan memicu proses neutrofil untuk keluar. Tetapi selain histamin, ternyata ada yang lain lagi. Contohnya adalah prostaglandin, leukotroin, kemudian sitokin, kemokin, platelet activating factor, protein komplement, dan kinin. Nah, ini contohnya sumber-sumber bagaimana dia bisa dihasilkan. Ternyata dihasilkan oleh sel, ada beberapa dari sel darah putih atau jenis-jenis dari leukosit, kemudian ada beberapa yang dihasilkan oleh sel mas, histamin karakter khusus ya, dia dihasilkan oleh basofil, tetapi dia juga dihasilkan oleh sel mas dan platelet. Kemudian ada sitokin dihasilkan oleh makrofag, endothelial cell, dan sel mas, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri di bagian sini. Kemudian ternyata mediator tadi juga memiliki aksi atau respon yang berbeda-beda. Ada yang meningkatkan permeabilitas, kemudian vasodilatasi dan aktivasi dari sel endotel. Kemudian dia ada yang hanya cukup meningkatkan atau memicu proses vasodilatasi saja, atau dia mengaktifasi leukosit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah reaksi yang dihasilkan oleh mediator-mediator tersebut. Nah, saya kasih contoh beberapa peran dari mediator seperti histamin yang menyebabkan dilatasi dari arteriola dan peningkatan permeabilitas dari venula. Kemudian ada mediator lipid yang berupa prostaglandin yang dihasilkan oleh sel mas, makrofag, dan sel endotel, dan leukotrin yang dihasilkan oleh leukosit dan sel mas yang berfungsi untuk menstimulasi vaskular dan seluler pada inflamasi akut. Kemudian ada sitokin yang sangat mungkin familiar bagi teman-teman semua, di mana ini merupakan protein yang disekresikan oleh banyak sel, termasuk limfosit yang teraktivasi, makrofag, sel dendritik, sel endotel, epitel, dan jaringan ikat, yang kemudian dia memediasi dan meregulasi reaksi imun
dan reaksi inflamasi. Contohnya dia akan meregulasi TNF atau tumor necrosis factor dan interleukin 1. Selain sitokin, ada kemokin juga, merupakan kelompok protein kecil yang bekerja terutama sebagai penarik kimiawi untuk jenis leukosit yang sangat spesifik. Contohnya adalah mengaktifasi kinerja dari reseptor integrin. Selain itu ada sistem komplement atau protein-protein komplement. Ini merupakan protein larut gitu ya, berada di dalam plasma, dan reseptor membran yang terkait terutama berfungsi sebagai bentuk pertahanan tubuh melawan mikroba terhadap reaksi inflamasi. Nah, di sini salah satu contoh dari sitokin, di mana kalau pada lokal inflamasi itu dia meningkatkan permeabilitas, kemudian contohnya di sini adalah TNF dan interleukin 1 ya. Interleukin 1 dan TNF dia dapat meningkatkan permeabilitas, kemudian dia juga dapat mengaktifasi leukosit dan makrofag yang kemudian dapat menghasilkan interleukin yang lain dan interleukin 6 termasuk kemokin. Selain itu juga interleukin 1 dan interleukin 6 itu mengaktifkan sel T atau sel sitotoksik gitu ya untuk memicu sel-sel yang lain untuk menghasilkan kemokin. Nah, di sini kalau kita lihat TNF, interleukin 1 dan interleukin 6 itu juga memiliki efek protektif pada otak, pada liver, dan pada bone marrow juga dia terdapat di dalam beberapa jaringan atau beberapa organ tersebut. Nah, itu tadi sitokin. Bagaimana dengan komplement atau protein komplement ini mungkin sering diceritakan peran dari protein komplement. Nah, ini merupakan protein-protein gitu ya yang memang ada di dalam tubuh kita, tetapi bukan dikeluarkan oleh sel. Maksud saya adalah sel-sel leukosit. Ini langsung berada di dalam plasma, di mana protein-protein ini berada dalam bentuk inaktif. Kalau kita lihat itu dalam bentuk inaktif dan akan menjadi aktif. Itu kalau dia menjadi aktif, maka dia akan menjadi enzim proteolitik. Nah, dia akan berfungsi untuk melisiskan beberapa jenis mikroba. Kalau kita lihat, memang ada beberapa pathway, beberapa jenis pathway. Di sini contohnya adalah jalur alternatif, jalur klasikal, dan jalur lektin. Jadi ada 3 jenis jalur pada protein komplement, sekali lagi alternatif, klasikal, dan lektin. Yang kalau kita lihat, kalau alternatif ini kemudian teraktivasi, adanya mikroba gitu ya, maka kemudian dia akan berfungsi untuk merekrutmen dan mengaktifasi leukosit. Nah, kemudian leukosit itu yang kemudian akan mendestruksi atau menghancurkan mikroba tersebut. Sedangkan kalau kita lihat untuk yang klasikal itu berfungsi untuk rekognisi atau mengubah gitu ya ikatan-ikatan pada fagosit, sel-sel fagosit yang kemudian sel fagosit itu dapat melakukan fagositosis. Selain itu, kalau pathway jalur lektin itu adalah dia membuat sebuah formasi di mana formasi tersebut kemudian membentuk suatu formasi membran attack kompleks atau MAX, di mana formasi ini menyebabkan suatu lisis pada mikroba, jadi menyebabkan kebocoran pada mikroba dan tidak berhubungan atau tidak langsung dengan sel. Maksud saya adalah sel leukosit ataupun sel makrofag. Jadi dia bisa berperan menghancurkan langsung to the point ke mikroba tersebut. Nah, ini adalah 3 jalur atau 3 pathway pada sistem komplement. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa bentuk dari morfologi inflamasi, gitu ya. Jadi tidak semua bentuk dari inflamasi, terutama untuk inflamasi akut itu sama. Ada beberapa karakter perbedaan morfologi pada inflamasi akut, gitu ya. Nah, yang bisa kita pelajari dan ini menjadi suatu pola tertentu yang istilahnya itu bukan menimbulkan, tetapi memperlihatkan suatu ciri-ciri penyakit tertentu. Nah, tanda morfologi dari suatu reaksi inflamasi akut adalah pelebaran pembuluh darah, kemudian akumulasi leukosit,
serta cairan di jaringan ekstravaskular atau kita sebut sebagai edema. Nah, kalau teman-teman baru awal melakukan penelitian, kemudian ingin mengkaji bahwa sel tersebut atau jaringan tersebut terjadi suatu reaksi inflamasi atau tidak, maka pastikan bahwa satu, sel tersebut itu tervaskularisasi. Karena kalau tidak ada vaskularnya, itu berarti tidak akan terjadi suatu reaksi pada jaringan tersebut. Nah, kemudian kalau tervaskularisasi, maka respon dari inflamasi yang dapat kita lihat itu adalah pelebaran dari pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah akumulasi leukosit. Maksudnya akumulasi leukosit, teman-teman sudah paham. Beberapa karakter dari leukosit seperti neutrofil dan monosit. Itu kan beda. Inti selnya, kalau neutrofil lobusnya banyak, monosit lobusnya bentuk dari inti selnya bulat. Itu bisa menjadi suatu penanda bahwa ini merupakan suatu reaksi dari inflamasi. Kemudian yang ketiga, kita menemukan cairan di jaringan ekstravaskular walaupun ini tidak mesti ada. Apalagi kalau inflamasinya reaksinya kecil. Nah, ini jarang kita temukan cairan di jaringan ekstravaskular. Tapi untuk akumulasi leukosit dan pelebaran pembuluh darah ini wajib ada pada proses reaksi inflamasi. Peningkatan aliran darah ke area luka dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dapat menyebabkan akumulasi cairan ekstravaskular yang kaya protein atau kita sebut sebagai edema. Menyebabkan warna kemerahan kita sebut sebagai rubor, suhu yang hangat atau kalor, dan kemudian pembekakan atau tumor. Contoh dari pola morfologi yang bisa kita lihat itu adalah inflamasi serosa ditandai dengan eksudasi. Maksud dari eksudasi adalah campuran dari serum atau sel-sel yang rusak dan dengan kandungan sel yang relatif sedikit. Jadi cukup banyak serum atau sel yang rusak yang kemudian mengumpul. Nah, ini kita sebut sebagai inflamasi serosa. Kemudian ada inflamasi fibrosa. Ini adalah kebocoran vaskular, kerusakan pada bagian vaskular darah yang distimulus oleh prokoagulan lokal. Kemudian yang ketiga itu adalah inflamasi purulens atau dokter biasanya sering menyebutnya adalah abses. Ini ditandai dengan produk pus atau eksudat dengan neutrofil, sisa sel mati yang mengalami likuifasi atau likuifasi dan cairan edema. Abses adalah kumpulan pus atau kumpulan dari nanah lokal yang kemudian tertimbun dalam jaringan atau organ tertutup. Jadi kalau abses ini ciri-cirinya adalah munculnya nanah. Selain itu ada ulkus, di mana ulkus adalah kerusakan lokal atau cekungan. Jadi kalau nggak nyekung, agak susah kalau kita identifikasi sebagai ulkus pada permukaan organ karena pelepasan jaringan yang mati akibat dari reaksi inflamasi. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah seros. Nah, inflamasi serosa, di mana kalau ini pada kulit gitu ya. Nah, ini terdapat campuran dari serum atau sel-sel yang rusak. Nah, kalau kita lihat ini adalah serum dan sel-sel yang rusak itu ngumpul pada daerah kulit, kita bandingkan dengan yang normal. Nah, ini adalah yang normal, itu beda. Nah, ini adalah salah satu inflamasi serosa. Nah, teman-teman lihat ini sel-sel dengan inti yang kecil, walaupun mungkin tidak nampak jelas gitu ya. Ini sudah menandakan bahwa terdapat leukosit yang cukup banyak berada pada suatu lokasi inflamasi. Beda dengan lokasi yang ada di sini atau lokasi yang ada di sini. Nah, ini adalah sel-sel yang kemudian dia bereaksi terhadap proses inflamasi tersebut. Nah, kemudian di sini adalah inflamasi fibrosis gitu ya. Kalau kita lihat ada jaringan parut gitu ya. Nah, kalau kita lihat permukaannya seperti ini, fibrosanya kelihatan nampak jelas. Ini adalah suatu reaksi dari inflamasi fibrosa. Kemudian selanjutnya adalah abses gitu ya. Ini kalau kita lihat memang, nah ini tonjolan-tonjolan ini adalah tumpukan mungkin nanah gitu ya pada bronchopneumonia. Tetapi kalau kita lihat struktur histologinya seperti ini, ada bulatan gitu ya, kandungan dari sel-sel neutrofil yang terjebak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu jenis dari inflamasi. Dan yang terakhir itu adalah ulkus, di mana kalau kita lihat ada cekungan yang disebabkan oleh reaksi inflamasi gitu ya. Sehingga di sini zona dari kerusakannya itu seperti itu. Jadi memang banyak sekali jenis dari reaksi inflamasi, walaupun ini adalah beberapa yang kemudian
kita dapat menyimpulkan suatu jenis penyakit yang kita lihat dari kajian patologi. Nah, itu tadi adalah beberapa inflamasi akut. Nah, kita akan mencoba mempelajari bagaimana proses dari inflamasi kronis. Nah, kalau kronis ini adalah respon yang memanjang dengan durasi yang waktunya lama, minggu atau bahkan bulanan ketika inflamasi terjadi setelah dari akut. Ciri-ciri morfologinya adalah terdapat infiltrasi sel mononukleus atau makrofag, limfosit, dan sel plasma. Kemudian destruksi dari jaringan, diinduksi oleh zat-zat pengganggu atau sel-sel inflamasi, kemudian upaya proses penyembuhan, pergantian jaringan rusak dengan jaringan ikat. Dalam hal ini adalah dua reaksi yang terjadi, yaitu adalah angiogenesis, kemudian yang kedua adalah fibrosis. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah suatu reaksi kronik di mana terdapat infiltrasi yang tanda bintang ini adalah infiltrasi sel mononukleus gitu ya. Ini juga banyak sekali. Ini ditemukan pada paru-paru yang awalnya itu kalau kita kan tidak akan menemukan makrofag ataupun limfosit, tapi di sini limfositnya cukup banyak, kemudian menggerombol. Ini berarti menandakan terjadi inflamasi kronis pada jaringan tersebut. Nah, teman-teman kan mungkin sudah tahu ya makrofag gitu kan. Makrofag ini kita temukan pada proses kronis atau inflamasi kronis. Kemudian ini juga berperan besar. Dia melakukan proses fagositosis. Hanya saja makrofag ini asal muasalnya di mana gitu kan. Yang pertama adalah makrofag ini dihasilkan oleh bone marrow, di mana kalau kita lihat dulu belajar histologi berasal dari hematopoietic stem cell yang kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi monosit yang berada di dalam kapiler darah. Nah, monosit ini kemudian akan teraktivasi jika ada suatu respon inflamasi, barulah dia akan menjadi makrofag. Berarti makrofag bisa dong dia berasal dari monosit. Selain itu, ternyata bukan hanya dari monosit saja, tetapi makrofag ini juga berasal dari progenitor, terutama pada saat embrio, kemudian di dalam yolk sac dan di liver. Nah, itu ternyata tubuh kita sudah memproduksi makrofag. Contohnya apa? Contohnya jenis-jenis makrofag yang sudah langsung diproduksi adalah sel Kupffer yang berada di hati, kemudian yang kedua adalah makrofag alveolar yang dia berperan untuk tentara yang ada di paru-paru, kemudian mikroglia yang merupakan makrofag di dalam jaringan saraf dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah makrofag yang dihasilkan oleh progenitor yang ada pada saat kita embrio, bukan aktivasi dari monosit. Nah, ini adalah monosit yang kita lihat dengan beberapa jenis mikroskop ya. Ini kalau mikroskop cahaya seperti ini bentuknya. Ini kalau kita lihat menggunakan transmission elektron, di dalamnya ada lisosom yang menghasilkan enzim-enzim tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu ternyata perannya terhadap proses fagositosis itu seperti itu. Baik, bagaimana mekanisme makrofag teraktivasi gitu ya, kemudian menjadi suatu inflamasi kronis. Nah, yang pertama adalah ada dua jenis. Yang pertama adalah secara klasik, kemudian yang kedua adalah secara alternatif. Di mana kalau kita lihat awal mulanya yang berperan banyak itu adalah monosit dulu. Jadi adalah makrofag yang memang awal muasalnya itu berada di dalam kapiler darah, yaitu adalah monosit. Nah, kalau terjadi suatu reaksi inflamasi, maka monosit ini kemudian akan teraktivasi oleh mikrobial TLR ligands dan interferon. Nah, ini kemudian teraktivasi gitu ya, dia mengenal suatu benda asing, kemudian dia akan berubah menjadi makrofag, atau dalam hal ini untuk klasikal aktivasi ini makrofagnya kita sebut sebagai M1 atau M1. Nah, tipe M1 ini dia yang berfungsi menghasilkan reaksi oksigen spesies dan NO tadi. Beberapa jenis lisosoma enzim di mana kemudian dia berfungsi untuk melakukan proses fagositosis atau proses memakan untuk menghancurkan bakteri atau jamur yang kemudian menginfeksi. Nah, gitu ya.
Berarti proses ini itu dia meningkatkan reaksi inflamasi. Kenapa? Karena si M1 ini atau makrofag M1 ini saat dia aktif berfungsi untuk melakukan proses fagositosis, dia juga memicu interleukin, TNF, interleukin 12 dan interleukin 6 dan kemokin yang lainnya untuk bereaksi terhadap proses inflamasi. Berarti ini kalau misalnya M1 ini banyak, berarti dia meningkatkan proses inflamasi. Nah, kalau alternatif activated macrophage atau M2 itu teraktivasi jika monosit ini dia teraktivasi oleh interleukin 13 dan interleukin 4, di mana senyawa-senyawa kimia ini akan menghasilkan atau membentuk M2 atau M2, makrofag tipe M2. Nah, M2 ini kemudian dia akan menghasilkan interleukin 10 dan TGF beta. Nah, interleukin 10 dan TGF beta ini dia berperan kebalikan terhadap M1. Kalau M1 dia berperan untuk melakukan proses fagositosis, tetapi kalau M2 ini dia reaksi kebalikannya, dia antiinflamasi. Kenapa? Dia untuk menstop terjadi proses fagositosis, dia berfungsi untuk melakukan repair atau perbaikan dan memicu proses fibrosis atau membentuk suatu jaringan parut terhadap proses penyembuhan. Nah, ini berarti dia menghentikan reaksi inflamasi. Nah, kalau kita tahu, berarti yang pertama kali mulai itu adalah aktivasi dari makrofag tipe 1 atau reaksi classical activated macrophage. Baru kalau misalnya sudah selesai, baru terjadi aktivasi untuk M2 agar memicu proses penyembuhan atau repairing. Ternyata selain makrofag, banyak peran-peran sel yang lain. Contohnya adalah eosinofil yang berperan terhadap proses inflamasi. Yang kita tahu dengan kajian struktur histologi dari granulanya itu warnanya kan merah ya, karena ini eosinofil berarti menyukai warna-warna eosin atau warna-warna asam gitu. Nah, ini kalau kita lihat warnanya merah dibandingkan dengan warna yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi proses peradangan. Nah, istilah radang itu lebih erat kaitannya dengan inflamasi kronis dibandingkan dengan inflamasi akut. Nah, salah satu jenis radang yang kita bisa lihat menggunakan struktur jaringan histopatologi itu adalah radang granulomatosa. Ini merupakan bentuk dari inflamasi kronis yang dicirikan dengan kumpulan makrofag yang teraktivasi dan seringkali dijumpai oleh sel-sel T, limfosit T, dan kadang dikaitkan dengan nekrosis sentral atau nekrosis pusat. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini gambaran struktur histologinya, tetapi kalau kita lihat menggunakan gambar gambar gitu ya. Kita menggunakan gambar, maka di sini sel-sel yang berada di pusat di tengah sini itu adalah sel-sel yang hancur atau mengalami proses nekrosis. Kemudian yang di tengah itu adalah sel-sel epiteloid ditandai dengan ukurannya cukup besar. Nah, di sini sel-sel epiteloid. Nah, kemudian sel-sel limfosit itu berada di pinggir. Yang bintik-bintik hitam kecil ini adalah sel-sel limfosit yang mengelilinginya. Nah, kemudian beberapa juga ditemukan multinucleated giant cell. Nah, ini adalah multinucleated giant cell, ukurannya cukup besar. Nah, ini kalau kita lihat gambaran seperti ini berarti bisa mengindikasi bahwa terjadi proses inflamasi atau peradangan granulomatosa. Baik. Nah, itu adalah reaksi proses inflamasi gitu ya. Jadi mulai dari neutrofil, kemudian dia awalnya adalah edema, kemudian meningkat menjadi jumlah neutrofilnya cukup banyak, kemudian dia akan melakukan proses fagositosis dan seterusnya, kemudian dibantu oleh mediator yang lain mengaktifkan makrofag dan mengaktifkan monosit. Monosit juga akan berubah jadi makrofag. Nah, kemudian terjadi proses fagositosis juga. Nah, itu adalah akut dan kronis. Setelah reaksi fagositosis ini selesai, maka M2 ini kan kemudian akan memicu proses repairing atau fibrosis. Maka akhir dari proses inflamasi itu adalah proses pemulihan. Nah, kalau ada suatu injury atau
kerusakan yang diakibatkan oleh bakteri, toksin, dan trauma, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau dia merupakan akut inflamasi, maka reaksinya seperti ini. Neutrofil jumlahnya lebih banyak, mediator-mediator lain jumlahnya lebih banyak, kemudian terjadi perubahan vaskular. Kapiler darahnya cukup relatif besar. Yang kemudian, kalau kita lihat, nah di sini, ini kalau misalnya sembuh atau apa ya istilahnya mungkin langsung menghilang proses apa namanya agen-agen penginfeksi ini, maka dia kembali ke bentuk semula. Nah, tetapi di sini kalau misalnya dia terus-menerus, maka kalau kita lihat dia harus mengalami proses healing atau proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan itu tadi memicu sel-sel yang lain, terutama sel-sel fibrosa, jaringan-jaringan ikat tadi, itu kemudian dia akan membentuk suatu jaringan parut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fibrosis. Tetapi kalau kita lihat injury ini dengan waktu yang relatif lama atau proses penyakit yang lain juga seperti infeksi virus yang relatif lebih lama penyembuhannya atau infeksi-infeksi kronis, autoimun disease dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat ini menyebabkan dari akut menyebabkan kronik inflamasi atau inflamasi kronik atau langsung dia menyebabkan inflamasi kronik dengan ditandai angiogenesis, kemudian jumlah sel mononuklearnya lebih banyak dibandingkan dengan akut, kemudian kita juga menemukan beberapa yang sudah fibrosis. Nah, ini kemudian kalau sembuh gitu ya, ini dia akan mengalami proses fibrosis atau proses pembentukan jaringan parut. Nah, ini adalah proses pemulihan tadi. Bagaimana caranya pemulihan jaringan tersebut? Pemulihan jaringan rusak itu terjadi melalui dua jenis reaksi. Yang pertama adalah regenerasi dengan cara proliferasi sel-sel yang tersisa yang tidak mengalami luka. Kemudian yang kedua adalah maturasi sel-sel punca atau stem cell dan endapan jaringan ikat yang kemudian dia akan membentuk parut. Nah, ini kalau kita lihat, kalau cuma sedikit gitu ya, dia langsung mengalami regenerasi. Tetapi kalau cukup banyak, maka dia membutuhkan sel punca di sini, sel punca, kemudian dia akan membentuk scare formation atau jaringan parut. Nah, ini adalah jaringan parut. Jadi dibantu oleh jaringan matriks ekstraselular yang berada di dalam jaringan ikat. Nah, bagaimana cara pembentukan dari jaringan parut? Jika perbaikan tidak dapat diselesaikan dengan regenerasi saja, jadi ini luka cukup besar gitu, maka akan terjadi pergantian sel rusak dan jaringan ikat yang berakibat terbentuk suatu jaringan parut. Istilah parut sendiri ini merupakan area dari jaringan fibrosa atau prosesnya kita sebut sebagai fibrosis yang menggantikan kulit luka setelah cedera. Nah, ini bantuannya oleh fibroblast, kemudian nanti tervaskularisasi. Kalau kita lihat ini ada aliran dari pembuluh darah baru. Nah, kemudian dari fibroblast itu akan menghasilkan kolagen-kolagen. Nah, fungsi dari kolagen inilah yang menyusun dari jaringan paru tersebut. Nah, ini fibrosis atau proses pembentukan jaringan parut itu merupakan peletakan kolagen dan komponen matriks ekstraseluler secara berlebihan. Jadi dia di luar dari batas normal di jaringan. Fibrosis mengacu pada peletakan kolagen abnormal di dalam organ pada saat terkena penyakit kronis. Nah, ini sebenarnya bersifat melemahkan, tetapi ini mungkin sementara. Nah, kalau kita lihat, kalau sedikit maka terjadi proses regenerasi. Tetapi kalau cukup banyak dan terjadi proses inflamasi yang parah, terutama adalah kronis, maka di sini dia harus ini kan reaksi inflamasi terlebih dahulu ya, penghancuran oleh makrofag dan sel T dan sel-sel yang lain. Nah, kalau kita lihat setelah sel-sel yang rusak atau sel-sel yang terinfeksi bakteri ini sudah hilang, maka kan tinggal sel-sel yang normal tetapi ini kosong. Maka fibroblast itu kemudian dia mengeluarkan cairan matriks ekstraseluler yang kemudian dia akan menghasilkan kolagen, di mana kolagen ini kemudian akan membentuk suatu apa ya istilahnya penutup agar kemudian terjadi proses fibrosis dan terbentuk jaringan parut. Tetapi ini hanya sementara saja, sembari sel-sel puncak itu akan menghasilkan sel-sel epitel yang kemudian dia akan melindungi. Jadi kalau misalnya teman-teman
waktu luka gitu ya, awalnya itu kan terbentuk jaringan parut. Nah, itu kan berasal dari kolagen-kolagen yang berada di jaringan bawah kulit, atau dalam hal ini maksud saya bawah kulit adalah bawah epitel. Itu saya maksud adalah jaringan ikat. Jadi jaringan parut ini bentuknya, strukturnya pasti berbeda dengan sel-sel yang normal. Karena ini berfungsi untuk menutup sementara saat terjadi suatu luka. Dan ini bukan hanya pada kulit saja. Sel jaringan atau organ manapun yang kemudian dia akan mengalami reaksi inflamasi, itu kemudian saat reaksi inflamasi ini berakhir, maka terjadi proses fibrosis. Yang menjadi parah adalah kalau misalnya terjadi ledakan inflamasi atau badai sitokin, contohnya adalah eh, sitokin yang berlebihan, terjadi overinflamasi, reaksi inflamasi yang berlebihan, dan menyebabkan proses fagositosis yang cukup banyak di dalam paru-paru. Salah satunya adalah COVID. COVID-19 itu dapat menyebabkan badai sitokin, yang kemudian reaksi inflamasi berlebihan, maka sel-sel alveolus yang rusak itu kemudian dia akan terbentuk suatu jaringan parut. Nah, jaringan parut yang berlebihan dan tidak akan terdegenerasi oleh sel-sel puncak atau stem cell, maka bentuknya itu bukan sel epitel. Nah, ini kita tahu bahwa sel epitel itu berfungsi untuk proses difusi oksigen, tetapi jaringan parut itu tidak berfungsi karena pada dasarnya dia merupakan jaringan ikat. Nah, parahnya adalah ini kemudian akan menurunkan atau melemahkan sifat dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita kalau sel puncanya relatif sedikit, maka tingkat penyembuhan kembali ke normal selnya pun juga relatif rendah, karena yang akan terbentuk adalah jaringan parut saja. Maka memang kita tahu orang muda atau anak kecil itu proses penyembuhannya kalau terjadi suatu luka, repairingnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang notabene sudah berumur. Oke, gitu aja dari saya terkait dengan materi inflamasi yang ada di sini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan sedikit bingung, nanti mungkin bisa bertanya di grup WhatsApp. Seperti itu saja ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.